Apa kabar? Luar biasa. Selamat sore, selamat pagi. Prolanis Seroja, sehat rohani jasmani. Prolanis Seroja, yes, yes, yes. Jantung sehat, gula darah normal, hipertensi, corona. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, selamat sore. Sore ini kita akan memberikan penyuluhan, ya, yaitu tentang materi penyuluhan Prolanis tentang hipertensi. Hipertensi itu apa? Siapa yang tahu? Darah tinggi. Ya, hipertensi. Hiper itu lebih, ya, tensi. Tensinya lebih, ya, tekanan darah tinggi. Siapa yang punya tekanan darah tinggi? Ada? Tidak ada? Normal semua? Ya, normal semua. Ya. Hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya, ya, karena bisa terjadi tanpa gejala. Tanpa gejala artinya tidak pusing, tidak apa-apa, tahu-tahu tensinya 200. Itu malah yang berbahaya. Kalau naik sedikit pusing malah itu terkendali, ya loh. Nah, ini bahaya, ya. Tahu-tahu stroke, nah, tidak pernah diperiksakan, tahu-tahu stroke, ya, ini. Pada beberapa kasus gejalanya baru muncul setelah hipertensi makin parah. Nah, ini nek parah baru muncul, ya, dan sampai mengancam nyawa. Biasanya juga ada faktor keturunan, ya. Ada faktor keturunan. Keturunan artinya dari keluarganya, nenek moyangnya memang ada yang gejala hipertensi, ya, itu. Gejalanya itu bisa mual, bisa muntah, sakit kepala, bisa mimisan, sesak nafas, ya, bisa mimisan. Kok mimisan? Bukan demam berdarah, tahu-tahu karena hipertensi, darahnya pecah jadi mimisan, ya. Sesak nafas, ya, bisa sesak nafas. Nyeri dada, dadanya nyeri ternyata karena hipertensi, ya. Gangguan penglihatan, artinya penglihatannya kabur, ya, gangguan penglihatannya kabur, ya. Telinga berdenging, pernah telinga berdenging nih gitu, ya, berdenging nih gitu, ya, telinga berdenging itu hipertensi. Gangguan irama jantung, duk 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 duk, ya, cepet, ya, duk 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 cepet. Nah, di normal berapa? 60 sampai 80. Ya, kalau itu di atas 100 berarti itu hipertensi. Tahikardi itu nadinya cepat, ya, nadinya cepat, ya. Darah dalam rutin, ya, di dalam darah rutin, ya, di dalam darah rutin. Kalau ya darah rutin itu juga ada kelainan, ya, kelainan di dalam ada darah rutin, ya. Nah, jadi ya, sekali lagi, ya, dalam darah dalam urin biasanya positif. Di urin ada yang namanya mikroskop darah, ya, biasanya darahnya positif, darah dalam urin positif, ya. Karena apa? Karena ada perdarahan tadi, ya, kok dalam urin kok ada darahnya positif, ya, itu eritrosit. Kalau di urin namanya eritrosit urin positif, ya, itu. Nah, jadi kalau yang ada gejala itu cepat-cepat, jangan menunggu saya tidak pusing, gitu, ya. Tanda dan gejala hipertensi. Kapan hipertensi harus ke dokter? Nah, itu, ya. Pada beberapa kasus hipertensi dapat menjadi kondisi gawat darurat, ya. Beberapa kasus hipertensi bisa menjadi gawat darurat, ya, yang membutuhkan penanganan dengan segera. Namanya gawat darurat, membutuhkan penanganan dengan segera. Hal ini terjadi ketika tekanan darah naik dengan cepat dan terlalu tinggi, ya. Ada yang sampai
guloyoli, mau jatuh ya karena tidak sadar sampai gitu ya karena darah yang terlalu tinggi. Segera ke dokter. Jika tekanan darah Anda telah mencapai angka 180 sistol dan 120 diastol atau lebih, Anda juga perlu segera ke dokter jika mengalami gejala yang dapat terjadi pertanda kerusakan organ. Nah ini ya. Jadi tensi normal berapa? Ada yang tahu? Normal 120 straight 80. Kalau di atas 120, misalnya sampai 150, bawahnya di atas 100, nah ini diastol di atas 100 itu artinya sudah lebih tinggi, ya diastol di atas 100 itu lebih tinggi, ya ini. Jadi sekali lagi ya, kalau Anda ada keturunan hipertensi, sebaiknya Anda segera periksa tensi. Tensi itu ada bisa yang pakai digital, ada yang tensi biasa ya. Sekarang alat periksa tensi itu macam-macam ya, macam-macam. Dalam kondisi Anda sibuk, habis lari-lari itu biasanya tensinya tinggi, itu sesaat. Biasanya diulangi lagi, rodo pelan, rodo santai, diulangi lagi. Tensinya biasanya bisa menurun, ya bisa turun, artinya tidak setinggi itu. Nah, kalau tetap tensinya setinggi itu, mestinya di samping hipertensi kita mencari gejala yang lain. Ya. Ada yang rasanya geringgingan, tahu geringgingan? Ya, geringgingan, ya biasanya itu parastesi istilah dalam kedokteran itu geringgingan, parastesi, ya ini. Jadi ada yang sesak nafas, nyeri dada, sulit berbicara. Ya, sulit berbicara, biasanya suruh bilang ya, itu gejala mau stroke, ya. Atau kalau ketawa menceng, apa namanya, mencos, coba ketawa, biasanya ada yang mencos kanan atau mencos kiri, ya itu. Suruh ucapan huruf tidak bisa, gitu ya. Jadi sepele ya, Anda latihan coba semuanya gitu. Nah bisa ya, berarti Anda normal itu. Nah, ada yang tidak bisa loh, suruh itu malah loh gitu ya. Coba U I ya, jadi mencucu ya, U itu mencucu. Jadi ada yang U tapi U-nya menceng. Nah gitu ya, itu kalau itu normal berarti tidak ada gejala-gejala parastesi. Parastesi itu kelumpuhan saraf, ya, saraf wajah, ya saraf. Kalau ada yang lumpuh tangan kanan, berarti yang terjadi itu di otak kiri. Jadi ya, jadi tangan kanan itu jadi di otak kiri. Biasanya yang kanan lumpuh. Sebaliknya, ini yang lumpuh tapi kanan, kaki kiri saya lumpuh nggak bisa untuk berjalan. Berarti itu perdarahan otaknya ada di sebelah kanan. Ya itu. Ya, jadi itu, jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau rumah sok geringgingan, tangan sok digerakke, kok lumpuh. Tapi nek sakit beda. Sakit malah itu mungkin artritis, mungkin rematik. Nek orang kroso sing bahaya itu tidak terasa. Ya kan tidak bisa. Ning kula niki sikile lara, ndak apa-apa sih loro itu masih obat itu malah bisa. Ning sing bahaya tidak terasa, dia tidak bisa, tidak terasa, atau jalannya nyeret, ya, namanya mati rasa. Jalannya nyeret itu, geret itu loh, semper, ya, dan mati rasa. Itu ya, ya. Tidak ada ya seperti itu, insya Allah tidak ada semuanya ya, normal semuanya. Amin. Itu ya, jadi lemes. Jelas lemes, no? Lemes ya, tidak bisa bergerak apa-apa, mau aktivitas apa-apa nggak bisa, ya, lemes ya itu, dan sakit kepalanya itu parah, biasanya di bagian belakang itu loh, ya toh, bisa terjadi kaku guduk, bisa terjadi kaku guduk, ya ini. Jadi hati-hati, kalau Anda tahu hipertensi sebaiknya mengurangi garam. Tidak merokok. Sini perokok semua enggak?
Nah, ya. Yo, yang perokok ayo perokok, yo. Tidak perokok, mengurangi garam, mengurangi kopi, ya kalau memang sudah ada riwayat hipertensi. Ya. Pola makan dijaga, teratur, hidup sehat yang teratur, olahraga seperti senam, olahraga, jalan dan sebagainya. Ya, ini. Dan menghindari stres itu yang penting. Hipertensi itu bisa karena faktor stres, tensinya naik. Mikir apa? Nah, ya. Mikir bojo. Mikir bojo. Wis duwe bojo malah langsung hipertensi kumar cek dengan bojone. Nah, ya. Bojone galak. Bojone galak. Nah, ya toh. Jadi itu faktor macam-macam. Kulo mboten napa-napa kok mboten saged tidur. Nah, tidak bisa tidur, ya. Itu bisa tensinya jadi naik. Kok enggak bisa tidur kenapa? Betul ngerti, mulut mikir sesuatu. Nah, mikir kangen sesuatu yang belum ketemu. Mikir utang, Bu. Nah, ya. Mikir apa-apa bisa saja semuanya. Ya. Makanya semuanya dipasrahkan kepada Allah. Lillahi ta'ala. Ya, pasrahkan kepada Allah. Lillahi ta'ala. Serahkan yang di atas. Karena apa? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Di salah satu yang kuat mesti ada yang lemah. Paham ya? Jadi itu. Jadi sekali lagi, kalau Anda ada gejala keluarga yang hipertensi, disarankan untuk segera kontrol. Kontrol bisa ke fase 1 atau fase 1 bisa minta rujukan, dirujuk ke fase 2. Ya. Jadi kalau di sini hipertensi itu bisa ke penyakit dalam atau ke penyakit saraf. Itu ya, gitu. Jadi supaya apa? Supaya terkontrol, ya. Bisa ke fase 1 ataupun ke fase 2. Bisa kontrol penyakit dalam atau bisa kontrol ke penyakit saraf. Jadi obatnya, kalau orang hipertensi biasanya di PRB-kan. PRB itu program rujuk balik. Biasanya ada yang selalu dikasih obatnya, biasanya obatnya itu bisa amlodipin, bisa captopril, ya biasanya gitu. Nah, bisa captopril, bisa lisinopril, tergantung daripada gejala yang lain. Ya, bisa kandisata, tergantung ya, kan tergantung ya. Aman itu ada yang tanya, Bu minum amlodipin setiap hari apa enggak apa-apa, ya. Amlodipin sehari 1 itu tidak apa-apa, itu aman ya. Puniki kula kok kali Bu Dokter kok mesti paringi amlodipin. Gitu, ya yang apotek tahu orang-orang yang kronis itu kan mesti amlodipin 30 sehari 1, itu kan sebulan ya toh. Ini kasih itu kadang-kadang lisinopril 30 sehari 1 ya toh. Kadang-kadang ada yang pakai kande, tapi yang bayi itu pakai amlodipin. Ya, Bu kula anak pakai amlodipin apa betul tidak apa-apa ya, tidak atau tidak. Kalau tidak malah nanti daripada tensinya berudak naik. Itu lebih berbahaya. Nah itu ya, jelas ya. Jadi sekali lagi jangan membuat orang hipertensi itu stres. Ya. Happy, hiduplah yang bahagia, happy selalu. Ya, bahagia selalu. Nah ini ya, makanya untuk semua Anda semuanya, saya harapkan hipertensi, kenapa penyuluhan ini hipertensi? Hipertensi termasuk penyakit kronis, ya, penyakit kronis. Penyakit kronis itu bukan penyakit batuk pilek sehari 2-3 hari sembuh. Walaupun obat terus kok tensinya itu inggil terus. Itu memang penyakit itu penyakit kronis. Kalau tidak diobati malah berbahaya. Jelas ya? Nah, jelas. Ada yang keluarganya hipertensi? Ada yang keluarganya stroke? Tidak ada ya, semuanya ya normal ya, ya normal semuanya. Ya. Jadi Anda pernah dengarkan Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis. Penyakit kronis itu bisa DM, bisa hipertensi, kan penyakit yang kronis ya. Yang menaun, kronis itu penyakit yang menaun. DM kan menaun itu, bukan sehari 2 hari sembuh. Bukan sekali obat sak resepan sembuh, mesti masih berlanjut. Nanti turun, besok lagi dicek, naik lagi. Sama, hipertensi itu normal kok dicek lagi
Kalau kok tensinya ben pun 103 so pas ini dari 100 saya akan mulai. Nah kita lihat diastolnya ya, diastolnya jangan sampai melebihi dari 100. Jelas ya, jadi itu pola-pola cara kita untuk mencegah supaya kita tidak terjadi mengalami penyakit kronis. Ada yang mau ditanyakan? Monggo yang mau ditanyakan, silakan. Ya, monggo Pak Kapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara jujur saja, tempat apa namanya, entol ya, tempat tidur kejang, Kejang, ya. Kalau entol tidur, katen, ya. Kerang dikasih. Ya, ya, itu bisa karena faktor kecapean itu juga bisa. Ya, jadi faktor seharian, misalnya kita kerjanya jalan terus, duduk itu kan menahan beban. Akhirnya pada saat istirahat kumat, terasanya pada saat dia masih istirahat. Pada saat dia aktivitas nggak terasa itu. Karena apa? Karena itu aktivitas. Ini pada saat kita layah-layah malah jadi kumat, kroso, ngerasake, ya toh, rasake. Tapi beda dengan gilingan loh Pak. Gilingan itu ngemel gilingan itu beda itu. Ya, jimpe ya, namanya parastesi. Istilah kedokterannya parastesi. Ya, ada lagi, monggo. Kalau itu tensinya tinggi, di atasnya lebih dari 120 atau 150 ke atas, terus per itu 90 atau 80 itu gimana? Kalau diastolnya masih 90 itu masih bisa terkendali, masih aman. Ada yang 130, diastolnya 90. Melihat usianya. Kalau usianya di atas, ya usianya sudah kalau masih muda tensinya itu 150 berarti hipertensi. Ya. Jadi kalau usianya sudah di atas 60, tensinya 140 itu masih batas normal atas. Udeng ya. Batas normal tapi yang atas. Batas normal kan minimal dan maksimal. Batas normal atas yaitu hipertensi. Bisa batas normal bawah dan bisa batas normal atas. Paham ya? Ya. Ada lagi? Makanya kan tensi itu ada 130 strip 80 itu aman. Tapi kalau di stripnya itu 120 lah itu yang berbahaya itu diastolnya. Ya. Sistol pada saat memompa sistol diastol. Pompa jantung set itu namanya sistol. Pada rongga itu namanya diastol. Jadi pada set jantung sistol diastol. Paham ya? Sistol diastol. Jadi yang pernya di bawah itu namanya diastol. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Saya itu sering vertigo itu, nggak pakai kacamata vertigo, lihatnya kamu nanti jatuhnya pusing vertigo gitu. Oh iya, vertigo itu gangguan keseimbangan. Biasanya mubeng-mubeng, Ya, muter-muter tang. muter, mulanya itu gejalanya kelamun, konang-konang, habis itu terus rasa pusing, nanti mual tuh. Kalau belum habis dalam tuh sampai pahit itu belum sembuh. Ya, biasanya gitu, mesti jalan mesti mual, muntah, mubeng-mubeng. Kalau pas mubeng-mubeng, muter-muter, merem bu, Iya. pejamkan mata. Kalau masih melek terus mau jatuh, pejam mata ya, oke, pejam mata. Vertigo itu gangguan keseimbangan. Maksudnya kita ngurangi apa? Gangguan keseimbangan itu bisa kan hipertensi juga bisa, ya, bisa karena dari lambungnya juga bisa. Ya. Biasanya muntah-muntah itu. Ya. Ada lagi monggo. Masih 20 menit. Ya, masih 20 menit. Monggo pertanyaan. 20 menit lagi.
10 menit Monggo. udah. Ya, masih 10 menit. 10 menit. Monggo 10 menit lagi selesai. Monggo yang mau bertanya. Mau tanya ya teman. Kalau merokok kebanyakan. Nah, kalau merokok kebanyakan bagaimana? Iya, Kak. Nah, perokok itu juga membuat hipertensi. Atau bisa karena terlalu banyak lemak, kolesterolnya tinggi. Ya. Kolesterolnya tinggi sehingga kolesterol itu nempel di dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya menjadi sempit. Seperti selang ya, selang kotor, selangnya jadi kecil. Karena kecil jadi ngumpulnya bandel. Kita mau nyirami tapi selangnya kotor. Kan ngumpulnya ora tekan-tekan ke banyu. Sama, hipertensi itu bisa karena kolesterolnya tinggi, nempel di dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya sempit, sehingga pompa jantung cepat keras. Karena darah tidak sampai ke perifer. Karena itu tadi pinggirnya itu ngetel gitu loh ya. Makanya iya. Kalau selang kan ada lumut-lumut itu. Iya sama itu, lumut di selang, kalau lumut di pembuluh darah namanya hiperkolesterol kolesterol yang terlalu banyak di dalam darah. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Ya. Jantung memompa terlalu kuat karena apa? Supaya darah bisa mengalir di sembarang itu tidak bisa. Karena apa? Karena terhambat. Ya, makanya jaga ya kolesterol, menjaga kolesterol itu lebih banyak minum, banyak buah, banyak sayur ya. Banyak buah, banyak sayur. Apakah boleh lemak-lemak daging itu? Ya boleh asal sesuai ya, asal sesuai. Kalau tidak ada gejala itu tidak apa-apa. Tapi kalau punya gejala ya ngurangi ya, ngurangi. Banyak sayur, banyak buah itu lebih baik. Nah, itu. Nah. Di sini nek perokok angel nyudoni. Ganti permen. Ya, ganti permen ya biasanya rokok. Nah, kuliner mengurangi biasanya bisa ya. Ada yang sehari seadah, ada tahu yang sehari seadah rokoknya. Nah itu loh. Ada seminggu. Ya ada lagi, monggo pertanyaan lagi, kurang berapa? 5 menit? 8 menit ya, monggo. Kalau banyak makan daging misalnya apa tuh ada jentil-jentil apa itu? Haji. Itu minum jeruk panas. Ya, minum jeruk panas nggak apa-apa toh, biar luntur. Ya enggak apa-apa kalau tidak terlalu sering, enggak apa-apa. Semuanya kalau tidak selalu sering kadang-kadang enggak apa-apa. Ada pertanyaan, apa boleh makan kambing? Kalau tidak setiap hari kan dibolehkan boleh aja, enggak apa-apa. Ya. Kecuali berlebihan yang tidak boleh kan sesuatu yang berlebihan. Itu enggak boleh kalau sesuatu yang berlebihan. Ya. Sesuatu yang berlebihan. Kalau di negara Arab sana, daging kambing, jeruannya itu dibuang. Dibuang, jeruan-jeruan yang di Arab sana, kambing, jeruan di kambing itu dibuang. Nah di sini betul kan orang haji di sana, Bu, timbang dibuang pulau suwun. Iya, ngerti jeruan dibuang. Ya, jeruan dibuang. Jadi di sana yang dimakan itu yang itu daging yang murni-murni. Nah itu ya, jadi itu ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak setiap hari, tidak berlebihan itu boleh. Yang tidak boleh semuanya adalah yang semuanya sangat berlebihan. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Monggo bagi perokok-perokok. Ya. Jadi kalau tahu ada keluarga yang hipertensi, hati-hati. Nempel di dinding menjaga pola sehingga pembuluh darahnya sehat. Ya. Kalau kita itu kepingin sehat, pola hidup sehat, olahraga, makan yang teratur, banyak buah dan banyak sayur, mengiringi kolesterol dan tidak stres. Ya, penyakit stres angel ya enggak? Penyakit stres angel. Kok meneng wae ngopo to jebule ditakoni ora nyaur-nyaur, pikirane kan di barang-barang yang ini. Ya enggak? Nah, pikir cewek ini yang muda-muda wis dodol cewek to.
Nah iya, mikir cewek mumet. Bluetooth disconnected. Cewek duwe cewek mumet, tuntutane oke mumet neh. Wah, wis apa sing ora mumet? Tenang saja. Ya, gitu ya. Monggo ada lagi? Pertanyaan masih bisa kurang 5. Nah, masih 5 menit, monggo pertanyaan lagi 5 menit ya, Mas Bambang. Saya akan tanya kepada Bu Dokter 2 pertanyaan, Bu. Ya, monggo Yang silakan. pertama, apakah minum kopi pahit itu bisa menyehatkan jantung? Yang pertama. Ya, terus Yang kedua, berapa batas maksimal minum kopi pahit satu hari? pertanyaannya berapa itu, gelas yang tadi? pertanyaan itu kopi ya. Oke. Sebetulnya kopi ada baiknya, tapi ada tidak baiknya bagi yang punya penyakit kronis. Kalau punya betulan mesti kopi suruh kurangi. Kopi pahit artinya bukan hanya kopinya, termasuk teh pahit. Nah, teh pahit itu termasuk kopi pahit, termasuk teh pahit itu mengurangi kadar gula. Iya kan mengurangi kadar gula itu pahit-pahit ya. Jadi kadar gulanya akan terkendali, ya enggak? Padahal kalau gula tinggi, gula itu bisa kemana-mana, bisa ke jantung, bisa ke paru, gula itu bisa kemana-mana, bisa ke kulit, atau tidak sungguh-sungguh karena gula. Ya. Jadi pahit itu tidak hanya kopi, tapi termasuk teh pahit. Ya, yaitu pahit itu lebih baik karena apa? Karena itu mengurangi kadar gula. Ya, kadar gula. Ya, gitu. Tapi sekarang senangnya dinasto. Ya tahu, legi panas kental. Es jumbo, wah legi lah itu ya. Nah, es jumbo ya. Nah, ya. Benar. Ada lagi? Masih 3 menit lagi. Monggo pertanyaan, 2 pertanyaan lagi. 3 menit. Monggo ya. Jadi masih 3 menit, saya beri kesimpulan aja ya. Saya beri kesimpulan, kita awali dari awal ya. Jadi tanda dan gejala hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya karena bisa terjadi tanpa gejala. Ingat ya, tanpa gejala. Bahkan pada beberapa kasus gejalanya baru muncul setelah hipertensi makin parah dan sampai mengancam nyawa. Gejala yang dapat muncul pada kondisi tersebut adalah mual dan muntah, sakit kepala, mimisan, sesak nafas, nyeri dada, gangguan penglihatan, telinga berdenging, gangguan irama jantung, dan adanya darah di dalam urin. Ya, biasanya eritrosit urinnya positif, ya itu darah dalam urin. Tanda dan gejala hipertensi. Kapan harus ke dokter? Pada beberapa kasus, hipertensi dapat menjadi kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan dengan segera. Hal ini terjadi ketika tekanan darah naik dengan cepat dan terlalu tinggi. Segera ke dokter jika tekanan darah Anda telah mencapai angka 180 sistol dan 120 diastol atau lebih. Anda juga perlu segera ke dokter jika mengalami gejala yang dapat menjadi pertanda kerusakan organ, ya. Yaitu bisa sesak nafas, nyeri dada, sulit bicara, sakit kepala yang parah, mati rasa, lemas, dan gangguan penglihatan. Ya. Sulit bicara yang disebut apasia. Apasia itu ada 2 nih, apasia. Apasia itu ada sensorik, apasia motorik. Ini apasia motorik tidak bisa ngomong. Ini apasia sensorik. Anda pengennya teh, sebetulnya pengennya kopi, tapi diberi teh nesu. Sensorik. Anda kepengennya minum, tapi dikasih nasi. Ini pinginnya nasi, ini ngomongnya minum, dikasih minum, nesu, itu sensori. Mudeng ya? Kadang-kadang Anda nyalake wong tua, piye to njaluk kuwi dikae ra gelem. Itu apasia sensori. Harus maklum. Jarine njaluk wedang, dikae wedang nesu. Sebetulnya dia kepinginnya nasi, lapar.
Itu sensori. Tapi kalau motorik malah nggak bisa ngomong. Itu motorik, nggak bisa bicara. Itu motor ya. Mudeng ya. Jadi kalau ada orang tua dikasih mentan nasi, dikasih nasi tesu, piye toh? Minta nasi dikasih nasi tesu. Jane niate kepinginnya minum, tapi sensornya keluarnya muni makan. Nah, dikasih makan marah. Makanya kalau Anda tahu harus bisa ngomong wong tua itu apa sih ya, sensor. Paham ya? Aja malah diseneni. Piye to, Bu? Dalu iki dikai kira gelem karepe piye to? Ngewu-ngewu malah gitu. Wong tua kok ngewu-ngewu iki dalu iki dikai ra gelem ngewu-ngewu. Paham ya? Ya, paham. Jadi ada sensorik dan ada motorik. Ya, masih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa Anda amalkan kepada yang lain dan bisa diterapkan untuk mencegah diri kita sendiri. Prolanis Seroja Prolanis Seroja. Yes. Terima kasih. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.